Halo semuanya, welcome to The Grid. Ini adalah Magic Keyboard buat iPad Pro. Sebelumnya gue pakai Smart Folio Keyboard buat iPad Pro. Tapi begitu Apple ngeluarin Magic Keyboard ini, gue langsung tertarik banget nih, pengen nyobain. Kira-kira gimana sih impresi dari Magic Keyboard buat iPad Pro ini? Yuk, langsung ditonton aja videonya. Yang pertama, desain dan build quality-nya. Ini yang bikin gue tertarik banget sama Magic Keyboard ini, yaitu desainnya. Agak ngingetin sama desain iMac karena iPad-nya jadi kelihatan floating atau melayang. Apple menyebut desain dari keyboard ini dengan nama cantilever design. Untuk build quality-nya sendiri juga oke banget menurut gue. Terasa lebih solid dan terasa lebih firm daripada Smart Folio Keyboard buat iPad Pro. Kemudian, Magic Keyboard ini juga lebih enak dipakai untuk ngetik daripada Smart Folio Keyboard. Untuk keypadnya, Magic Keyboard ini udah menggunakan mekanisme scissor switch seperti di MacBook Pro 16 inch dan MacBook Air terbaru. Oh iya, di Magic Keyboard ini juga udah ada backlight di keypadnya. Jadi enak banget untuk nulis atau ngetik di kondisi gelap atau kurang cahaya. Yang gue suka lagi, adanya dedicated port USB-C di sisi kiri Magic Keyboard ini. Tapi fungsinya dedicated buat ngecharge. Jadi nggak bisa dipakai untuk aksesoris lain ataupun transfer data. Untuk fungsi lainnya itu tetap bisa dilakukan di port USB-C yang ada di iPad Pro-nya. Kemudian, ini yang surprisingly paling berpengaruh buat gue, yaitu adanya trackpad. Gue nggak terlalu expect pada awalnya, tapi ternyata setelah dipakai, ini enak banget sih, seamless banget. Dan experience-nya jadi makin mirip dengan MacBook Pro. Kita bisa menggunakan gestur untuk multitasking, switch antar apps, dan fungsi lainnya juga. Emang sepertinya Magic Keyboard dan iPad Pro ini lebih cocok dengan trackpad daripada mouse, karena trackpad bisa mensimulasikan multitouch tanpa menyentuh layar dengan baik. Dan yang terakhir, Magic Keyboard ini kompatibel dengan iPad Pro 2018 dan iPad Pro 2020. Since emang desain dari iPad Pro 2018 dan iPad Pro 2020 ini beda-beda tipis, cuman beda di kameranya aja. Magic Keyboard ini bisa dipakai dengan lancar di iPad Pro 2018 gue dan bisa bekerja dengan baik. Tapi setelah pemakaian beberapa lama, gue juga nemuin beberapa kekurangan. Yaitu yang pertama nih, ketika dilipat, Magic Keyboard ini jadi bikin iPad Pro lumayan berat dan tebal. Bahkan lebih tebal dibandingkan MacBook Pro 13 yang touch bar. Untuk beratnya sendiri juga nyaris sama tuh dengan MacBook Pro 13 yang touch bar. Agak sedikit menyulitkan ketika dibawa-bawa traveling karena beban bawaan kita bakal jadi semakin berat. Kemudian harganya juga lumayan mahal nih. Untuk yang 11 inch, Magic Keyboard ini dijual seharga 6,7 juta rupiah. Lumayan tinggi harganya jika dibandingkan keyboard third party atau Smart Folio Keyboard yang udah ada sebelumnya. Kemudian, viewing angle-nya terbatas. Untuk viewing angle dari Magic Keyboard ini kalau nggak salah cuma sekitar 30-40 derajat aja. Jadi nggak bisa terlalu rendah ataupun nggak bisa juga terlalu tinggi. Sayang aja sih jadinya kayak agak kaku gitu. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah nggak adanya function button. Di Magic Keyboard ini gue nggak bisa nemuin function button kayak volume up and down, brightness layar, brightness keyboard, atau bahkan tombol escape. Jadi semuanya harus diatur dari settings atau dari control center, yang menurut gue sih agak kurang praktis ya. Oke, kira-kira itu dia impresi gue buat Magic Keyboard ini. Kesimpulan gue, Magic Keyboard ini ngebawa experience di iPad Pro meningkat satu level mendekati MacBook Pro, dan gue suka banget. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya. The Grid sign out.